Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang pria penata rias artis ditemukan tewas di kamar mandi tempat kosnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari kondisinya, diduga korban telah tewas lebih dari 3 hari. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang pria yang ditemukan nyaris tanpa busana di kamar mandi kamar kosnya di Jalan Masjid 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tewasnya korban diketahui setelah warga mencium bau menyengat. Dari kondisinya, korban diduga telah tewas 3 hari lalu. Korban FR, pria 27 tahun asal Papua Barat, yang bekerja sebagai pria wajah artis, diketahui baru menempati rumah kos tersebut. Ngambil alat untuk melihat posisi ke dalam karena posisi pintunya itu terkunci gitu. Setelah saya bongkar itu jendela, slotnya saya tarik, baru pintu itu bisa kita buka dan saya masuk ke dalam. Saya dorong pintu WC-nya itu dan kita pastikan itu benar ini jenazah. Memastikan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Sesosok mayat pria ditemukan tergeletak di jalur Pantura, Situbondo, Jawa Timur. Korban diduga dibunuh karena ada luka lebam di wajah dan bekas jeratan di leher. Mungkin ada yang tahu, cuman pada saat itu mungkin ada yang tahu. Warga dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang tergeletak di jalur Pantura, Situbondo, Desa Silobukti, Jawa Timur. Jasad pria tanpa identitas ini ditemukan dengan kondisi luka lebam di wajah dan tubuh, serta bekas jeratan benda tajam di leher. Petugas mengevakuasi jasad korban ke RSU Abdurrahim, Situbondo untuk diotopsi. Diduga korban tewas dibunuh. Desa Silobukti di Jalan Raya dengan ciri-ciri pakaian warna kaos hitam. Untuk sementara ini luka-lukanya mayat tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Namun hasilnya dari otopsi itu masih belum. Masyarakat yang mengenal korban diimbau untuk melapor kepada kepolisian setempat. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. 2 perampok bersenjata api beraksi di minimarket di Jalan Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur. Selain menodongkan pistol, pelaku juga menyiram bensin pada karyawan minimarket. Dua rampok bersenjata api beraksi di sebuah minimarket Jalan Raya Mabes Hankam, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kedua pelaku bermodus membeli air mineral sambil memantau situasi. Usai membayar, seorang pelaku tiba-tiba menodongkan senjata kepada kasir. Sementara satu pelaku lain yang beratribut ojek online menyiram bensin kepada kedua karyawan toko. Usai menyiram bensin, pelaku mengambil uang jutaan rupiah dari laci kasir. Kedua korban tak berkutik karena terpojok dan ditodong senjata api. Dulu kali satu orang yang pakai topi, yang megang senjata itu. Oh, yang megang senjata. Iya, dia masuk dulu beli aqua, terus pas dia udah bayar ke sini, baru temennya yang di itu masuk. Oh, temennya masuk. Iya, ikut juga dia berdua beli aqua juga dia. Aksi serupa pernah terjadi di sebuah minimarket di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur, diduga dilakukan oleh pelaku yang sama. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang kakek tunawisma menjadi korban perampokan yang dilakukan 2 pria di pinggir jalan Kota Medan, Sumatera Utara. Satu pelaku mengenakan kaos berlogo polisi. Kapan nanti didatanginya lagi? Daulat diringkus polisi usai merampok dan menganiaya Agus Salim, seorang kakek tunawisma di Medan, Sumatera Utara. Di sini Bapak nanti didatanginya lagi.
Usai video penganiayaan terhadap korban viral di media sosial, pelaku 26 tahun ditangkap polisi di rumahnya di Jalan Ilyas, Batangkilat. Tersangka mengaku hanya ikut-ikutan aksi rekannya. Uang hasil rampasan digunakan pelaku untuk membeli nasi bungkus. Polisi menyita kaos berlogo polisi dan flash disk milik pelaku sebagai barang bukti. Rekan pelaku masih dikejar polisi. Saya megang tangannya aja, Pak. Untuk tangannya, itu kalau saya menggeledah kantongnya, Pak. Berarti kamu ikut bantu megang aja gitu? Yang ngambil. Kedua tersangka ini menyekap korban dan memaksa untuk mengambil uang yang ada di dalam kantong celana korban sejumlah 54.000. Pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusdi HR melaporkan. Pemirsa, aktor Iko Uwais dilaporkan ke polisi karena diduga telah menganiaya seorang desainer interior. Polisi akan meminta keterangan aktor laga tersebut dalam waktu dekat. Aktor laga Iko Uwais berurusan dengan pihak berwajib. Iko Uwais dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota oleh Rudi yang mengaku menjadi korban pemukulan oleh suami dari penyanyi Audy Item. Penyebabnya karena ada permasalahan soal pembayaran jasa desain interior antara korban selaku penyedia jasa dengan Iko Uwais. Pemukulan diduga terjadi di depan rumah Iko di kawasan Sumarekon, Bekasi Kota. Awalnya ini saudara Iko Uwais ini menggunakan jasa desain interior ya milik korban untuk membangun rumahnya di Cibubur. Ya. Kemudian dengan perjanjian ya dengan nominal tertentu. Baru dibayar setengahnya. Kemudian setelah itu ini ditagih oleh korban. Korbannya artinya orang yang bekerja di desain interior rumahnya itu ya. Ditagih dengan mengirimkan invoice melalui WA, namun tidak direspon oleh Iko Uwais. Tapi kita dari Polres Metro Bekasi Kota. Pemirsa, 2 pelaku pencurian besi penutup saluran air terekam CCTV di Jalan Jaya 6 Cengkareng, Jakarta Barat. 3 besi penutup saluran air sepanjang 5 meter digondol 2 pelaku menggunakan sepeda motor. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86 Semanggi padat merayap. 89 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda